Oke, selamat channel si anak tua bersama gue Dito Wangsa di segmen Mari Diskusi. Tapi dulu cuy. And let's go guys. Alright guys, so apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Dan langsung aja to the point, gue pengen ngebahas sesuatu yang lumayan seru buat dibahas dan didiskusikan bareng sama kalian terkait dengan masih next gen ya. Dimana salah satu yang bikin rame adalah kemarin itu Jim Ryan katanya sempat, nah ini nih artikelnya bisa kalian lihat, bilang di salah satu media di Rusia kalau nggak salah bahwa PS5 itu sudah sold out alias sudah terjual habis. Nah, masalah udah terjual habis ini gue mungkin percaya ya, karena memang dari awal banget PlayStation 5 ini mau dirilis, mereka itu udah pernah bilang bahwa memang kuantitinya nggak banyak karena terkait masalah COVID-19. Jadi buat teman-teman yang mempertanyakan kayak gimana sih PlayStation mau niat nggak sih jualan kok cuman sedikit gini apa segala macam, ini adalah terkait COVID-19. Lah bang, bukannya COVID-19 orang-orang justru malah pengen beli konsol ya karena mereka berada di rumah aja. Betul, yang jadi masalah kaitannya dengan COVID-19 adalah produksi dari si PS5-nya. Karena kan produksi ini butuh orang-orang pekerja ya, yang harus datang ngerakit gitu. Nah orang-orang ini itu rata-rata tidak bisa datang, tidak bisa hadir karena terhalang oleh COVID-19 dan protokol-protokolnya. Jadi nggak bisa produksi sebanyak yang seharusnya gitu. Jadi kaitannya dengan COVID-19 itu adalah hal tersebut. Dan kalau kalian bertanya di sini sold out gimana sih maksudnya bang? Ya secara resmi mungkin sudah sold out gitu ya. Kalau di Indonesia kan memang belum rilis ya. Jadi mungkin tunggu rilis dan memang mungkin kuantitinya juga nggak banyak. Dan ya kan kalian udah tahu sendiri ada pengundian dan segala macam yang mungkin akan sangat sulit juga tetap dapetin PS5 di Indonesia. Alright, nah ini akan menjadi tambah parah dan tambah sulit juga karena kehadiran para scalpers. Nah, mungkin beberapa dari kalian udah tahu apa itu scalpers ya. Beberapa lagi ada yang baru dengar. Tapi scalpers itu apa sih sebenarnya bang? Jadi scalpers ini sebetulnya menurut pengertian gue pribadi sih ya intinya calo gitu ya. Pedagang dadakan gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang ramai, sesuatu yang hype gitu ya, entah itu sepokat, entah itu tiket konser atau apapun itulah yang limited edition ya, yang pokoknya bisa dicuanin berkali-kali lipat, ini pasti pada datang scalpers atau calo ini, dimana dia itu pasti numpuk barang dengan berbagai macam cara, entah bikin akunnya banyak ya, jadi ikutan undian itu pakai banyak banget akun. Dan yang paling ngeri yang gue tahu dari IGN, baru aja gue tonton ya di Daily Fix-nya si IGN itu, si Sydney Goodman itu bilang bahwa ada yang namanya jasa bot untuk memantau deal yang lagi berjalan. Nah ini bot ini kalian bahkan bisa ikutan subscription-nya. Ada harganya sekitar $3,9 per bulan, dimana kalian bisa ikutan subscribe ke sana dan nantinya setiap deal yang lagi berjalan itu di-mentoring sama dia, di-monitoring sama dia, dikasih tahu ada notifikasinya dan segala macam. Jadi lu bisa dapetin barang yang lagi lu incer, dan itu bisa jadi satu orang tuh dapetin barang lebih dari satu, dan itu menurut gue sangat menyebalkan. Akhirnya mereka jadi pengepul, akhirnya mereka sekarang menjual dengan harga lebih mahal tentunya. Seperti yang kita bisa lihat juga di e-commerce yang ada di Indonesia, itu harga dari PS5 itu sudah 2 kali lipat dari harga yang seharusnya secara resminya gitu ya di Indonesia pun. Misalnya harga resminya ada di 7 juta atau 8 juta, ini harganya bisa sampai 15, 17 bahkan juta gitu per satu PS5-nya. Dan ini sebetulnya nggak terjadi cuma di PS5 doang, dan yang gue denger juga ini terjadi juga di Microsoft Xbox Series X dan S. Jadi mereka juga punya masalah yang sama, kehabisan juga barangnya, dan mulai banyak scalper yang ngejual dengan harga-harga gila. Nah yang gue pengen diskusiin sama kalian sebetulnya adalah, menurut kalian scalper ini atau penjual dadakan ini sebetulnya menurut kalian oke atau enggak sih gitu? Karena dipikir-pikir ya yang ngabisin stoknya si PS5 katakanlah ini juga mereka orang gitu loh. Mereka nggak mungkin cuma beli 1, 2, mereka pasti beli lebih dari itu dengan cara-caranya mereka sendiri. Mereka beli itu, mereka kumpulin di waktu yang tepat, mereka jual dengan harga yang tinggi. Dan jadinya balik lagi ke hukum supply and demand, dimana kalau permintaannya banyak tetapi persediaan barangnya sedikit,
ya pasti itu dimanfaatin. Ya it's a business. Tapi menurut kalian gimana? Kalau gue sendiri sebetulnya abu-abu sebenarnya. Maksudnya secara dagang ya sah-sah aja. Gue nggak tahu apakah pakai bot itu legal atau enggak. Apakah jadi seorang calo itu sebetulnya legal atau tidak gitu ya. Karena ya emang dia membeli dengan jumlah yang banyak gitu. Misalnya beli 20 biji gitu ya. Habis itu dia jual lagi ya terserah dia. Hak dia sebetulnya mau jual lagi. Tapi dengan kayak gitu kan cukup merusak ya harga pasaran, cukup merusak juga ketersediaan barang, di mana teman-teman yang memang bener-bener atau orang-orang yang bener-bener gamers yang pengen punya PS5 atau Xbox gitu ya, yang emang duitnya udah ready, ini jadinya kejegal gara-gara mereka-mereka ini dan harus membayar 2 kali lipat bahkan untuk bisa dapetin mesin yang mereka pengenin. Ada beberapa gerakan di forum-forum juga yang gue lihat untuk menjegal si para scalpers ini dengan katanya stop beli barang-barang di mereka. Jangan beli barang-barang di mereka, ya kan? Biar mereka itu jadinya jerak gitu. Jadinya mereka nggak kayak gitu lagi. Tapi kan ya it's a business di sisi lain gitu. Terserah mereka juga. Dan kalau emang ada yang mau beli, ya itu hak mereka. Dan gue cukup setuju dengan itu. Di sisi lain, gue mau ngasih insight buat kalian, masukan buat kalian bahwa lebih baik kalian bersabar. Seudah nggak sabar apapunnya, lebih baik kalian nunggu. Karena tinggal nunggu beberapa bulan lagi, kalian paling nggak dapet kesempatan buat bisa dapetin si PS5 ini dengan harga yang lebih normal, yang lebih wajar. Kalau kalian gak dapet, ya sabar lagi, tunggu lagi. Daripada kalian harus bayar berkali-kali lipat, tetapi selain gak dapet garansi tentunya dari luar gitu ya. Dan juga kalian bakalan mensejahterakan para scalpers, kalau memang mereka scalpers. Beda cerita kalau emang mereka beli gitu ya, terus gak jadi pakai, terus mereka jual. Ya itu terserah mereka mau jual di harga berapa. Tapi kalau mereka emang bener-bener scalpers, bener-bener calo yang bener-bener ngabisin stok yang ada, terus dijual dengan harga yang gila, somehow gue kurang setuju sebetulnya gitu. Kalau misalnya nggak terlalu banyak mungkin ya nggak apa-apa kali ya. Tapi kalau emang udah banyak banget sampai ngabisin stok dan ngejegal ya ke orang-orang yang harusnya bisa dapetin dengan harga normal, itu kayaknya udah nyebelin. Ya silakan deh menurut kalian gimana. Atau mungkin ada sebagian dari kalian yang bilang ya harusnya dari tokonya dong, harusnya dari PlayStation-nya dong, ada two-step verification, authentication dan sebagainya, biar nggak bisa diakalin pakai bot, biar nggak bisa diakal-akalin sama orang, biar bisa dipastikan setiap orang itu cuman bisa dapet satu, atau enggak dia harus kerahkan semua KTP seluruh kartu keluarga biar bisa dapetin banyak gitu ya. Ya bisa jadi, silakan komentar aja di bawah menurut kalian kira-kira seperti apa. Karena memang yang kita lihat juga ini dengan bot aja bisa langsung diakalin kayak gini, karena udah nggak ada lagi tuh yang namanya ngantri-ngantri lagi di luar toko gitu ya. Orang-orang pada camping di luar tuh, pada tidur di luar, itu nggak ada karena masalah COVID gitu ya kan. Jadi ya semuanya dengan online, dan di online ini kayaknya cukup banyak titik-titik yang bisa diakalin deh kelihatannya, sehingga akhirnya terjadilah seperti ini gitu. Nah, karena bisa dibilang eranya next gen yang sekarang ini seru banget ya. Apalagi next gen yang sekarang ini PS5 maupun Xbox Series X itu punya performa yang udah sangat-sangat didambakan oleh para gamers dengan FPS yang udah jauh lebih stabil di 60 FPS gitu ya. Terus gambar yang bisa 4K juga. Wah, itu emang semua orang udah pasti ngincer banget, dan bisa dibilang harganya itu cukup affordable kalau kita bicara harga yang emang resminya. Dan bahkan di Indonesia sendiri kalian bisa lihat lah bertebaran orang-orang yang bahkan udah hands on beli di harga 2 kali lipat, mereka nggak masalah. So PSBB nggak ngaruh kata sultan itu ya, mereka tetap beli. Dan ya bisa kalian lihat lah emang hype-nya sebegitu gedenya, yang dibangun emang sebegitu gedenya, dan industri video game juga lagi gila-gilanya gitu. Walaupun launching title bisa dilihat juga emang belum begitu banyak, launching title masih gitu-gitu aja, tetapi seperti yang gue bilang, game-game yang sudah bisa di-upgrade ke PS5 itu tetap menggiurkan sih buat bisa dimainin di FPS yang lebih stabil dengan kualitas yang jauh lebih bagus gitu. Jadi ya balik lagi ke kalian, gue bener-bener ngajak kalian diskusi di sini, menurut kalian gimana. Dan ini bisa dibilang konten yang cukup dadakan juga gue bikin. Gue benar-benar pengen tahu masukan dari kalian kayak gimana, pemikiran kalian gimana. Karena kalau pemikiran gue, ya gue sih sebetulnya ada di posisi yang abu-abu itu tadi, tapi lebih cenderung ke nggak setuju, karena ya ujung-ujungnya merugikan para gamers juga sih
gitu. Alright, gitu aja mungkin dari gue diskusinya. Dan sekali lagi saran gue, tetap sabar, tunggu beli di toko resmi biar dapat garansi juga, dan juga ngedukung dan nge-support Sony PlayStation Indonesia tentunya. Alright, gitu aja dari gue di Tuang Saudan dulu. Jangan lupa untuk subscribe channel Si Anak Tua kalau kalian suka dengan video-video yang gue bikin. Jangan lupa juga buat like, komen, dan yang paling penting adalah share, karena berbagi itu indah teman-teman. Jangan lupa juga buat follow Instagram Anak Tua di @anaktua_, dan merchandise-nya di @PLY_original. Jangan lupa juga buat kalian yang merasa terbantu dengan video ini, atau dengan video ini kalian merasa senang, bahagia, boleh kalian berbagi sama kita di Saweria, linknya ada di bawah. Nanti nama kalian bakal kita sebutin di awal atau di akhir video. Play original, bangga main original, dan jangan lupa bersyukur. Bye bye.